Saatnya ramaikan bulan Ramadan dengan amalan ibadah jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya masing-masing untuk menggugurkan sebuah kewajiban yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang Millennial Smarttrend Ramadan Virtual tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, pada hari ini khususnya kita semua warga Semansa, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cianjur bisa melaksanakan kegiatan Millennial Smarttrend ini yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Biasanya kita suka mengadakan sanlat di sekolah. Tapi karena berhubung saat ini ada wabah pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melaksanakan pesantren bersama-sama di sekolah, tapi insya Allah di rumah masing-masing pun tidak akan mengurangi kekhidmatan kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-12. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, maaf Ibu lupa, yang ke-14 ya. Saking Ibu senangnya, betahnya untuk melaksanakan puasa. Sholawat salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu diberi amanah untuk menyampaikan tentang materi akhlak ya. Di mana di sini di belakang Ibu ada layar tercantum di sana dengan Millennial Smarttrend Ramadan, maka kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia menuju Jabar juara. Jadi yang Ibu tekankan di sini yaitu adalah akhlak mulianya. Insya Allah Ibu yakin kalian anak-anak Ibu, khususnya anak-anak Semansa, kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa hormat kepada guru-gurunya. Juga saling menyayangi sesama teman-temannya. Ketika Ibu disuruh untuk menyampaikan materi melalui melalui media online, betapa kagetnya Ibu karena sebetulnya mungkin kegiatan Ibu yang selama hampir 2 bulan libur di rumah itu Ibu hanya melihatnya YouTube saja, channel YouTube saja.
Dan subhanallah, betapa maha mendengarnya Allah ketika ibu ditugaskan oleh sekolah untuk menyampaikan materi secara online. Secara online ya, benar nggak ya online ya? Maaf ya kalau ibu salah ya, maklum. Betapa kaget bunga sieun reuas sieun salah, takut salah apa yang disampaikan, karena mungkin ini akan didengar oleh orang-orang di seluruh dunia. Maka itu di awal-awal mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, ada salah baca, atau ada salah ucap sehingga kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian. Jadi ketika ibu disuruh untuk online itu ada rasa bangga juga, wah lumayan jika atak halilintar merenannya. Nah tapi wallah tidak mungkin seperti itu, karena ini mah ibu hanya menggugurkan kewajiban ibu sebagai guru agama kalian untuk menyampaikan amanah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berkenaan dengan milenial Smartren Ramadan virtual ya, khususnya bagi anak-anakku yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Cianjur. Dalil nakli yang berhubungan dengan akhlak Rasulullah itu sudah jelas tercantum di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu merupakan Rasul yang terakhir, penyempurna dari Rasul-Rasul yang lainnya sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dengan kitabnya masing-masing, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya Al-Quran ini bersifat universal. Maksudnya berlaku bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini dan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan mungkin di dalam istilah bahasa Sundanya mah merenan dibendel. Dibendelnya itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Dari ayat yang tadi dibacakan sudah jelas bahwa Rasulullah itu mempunyai akhlak yang begitu mulia. Kita tahu bagaimana sejarah Rasul pada waktu beliau dilahirkan. Dia itu pada waktu usia 9 tahun diberi gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Padahal beliau pada waktu itu baru berusia 9 tahun. Jadi dari sana kita sudah mengetahui betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita dengar dari hikayat atau dari cerita bahwa pada waktu usia 9 tahun beliau itu pernah dioperasi, katanya dibedah, dibersihkan seluruh badannya, hatinya dari kotoran-kotoran. Nabi Muhammad juga itu adalah manusia biasa. Tentunya yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sejak kecilnya sudah dibersihkan kolbunya
agar tidak ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam dirinya, di dalam hatinya, maupun di dalam badannya. Kemudian, kalau kita melihat dari sifat-sifat wajib yang ada pada Rasulullah SAW, kita tahu ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya kalau yang namanya wajib itu berarti pasti ada dalam diri Rasulullah. Rasulullah mempunyai sifat yang wajib asidik, artinya jujur. Maksud jujur di sana bahwa segala sesuatu yang dikatakan, yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Kita tahu sejak usia 9 tahun beliau itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Padahal usianya baru 9 tahun. Kita tahu kan kalau yang namanya anak usia 9 itu berarti sedang main-main, senangnya main dengan teman-temannya. Tapi itulah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada diri itu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Terdapat suri toladan yang baik, ya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Maryam 41. Jadi sudah jelas bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Beliau pasti menyampaikan apa adanya. Lalu kita lanjut, sifat wajib yang keduanya yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sifat al-amanah. Amanah yang berarti Rasul selalu dapat dipercaya. Pada waktu kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, pada waktu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan orang yang terpercaya atau amanah. Sesuai dengan Quran surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 106 sampai 107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Dari kutipan arti ayat Al-Quran, Quran Asy-Syura itu sudah jelas bagi kita semuanya bahwa kita percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul, ajaran-ajarannya itu pasti benar dan dapat dipercaya. Dan kita yakin segala sesuatu ajarannya itu pasti akan menyelamatkan manusia di dunia, juga nanti tentunya di akhirat. Lanjut kepada yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat wajib at-tabligh,
yang berarti Rasul itu selalu menyampaikan. Yang dimaksud dengan menyampaikan di sini yaitu apapun yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu pasti akan sampai kepada umatnya. Kita pernah bareng-bareng mungkin waktu kemarin di kelas cerita tentang bagaimana kisah Rasulullah pada waktu beliau syiar ajaran agama Islam di Mekah. Betapa menurutnya beliau karena banyak orang yang mencacinya, karena banyak orang yang memakinya, dan pada waktu itu masih sedikit para pengikutnya. Tapi walaupun pengikutnya sedikit, mereka itu luar biasa. Karena begitu besar pengorbanan para sahabat untuk mendukung apa-apa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas dari sifat Nabi yang ketiga ini, at-tabligh, Rasul pasti akan menyampaikan segala sesuatu yang diamanahkan dari Allah melalui malaikat Jibril. Di sini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang artinya demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan di atas itu berhubungan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 67. Itu dalil yang memperkuat tentang Rasul bersifat tabligh atau menyampaikan. Kemudian sifat wajib yang keempatnya yaitu al-fatonah, yang artinya Rasul itu mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Kita tahu Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang tidak ada di jalan Allah dan mengajak mereka yang berdusta atau menyelewengkan ajaran Allah untuk mengikuti jalan yang benar. Oleh karena itu, maka kita harus yakin beliau itu adalah seorang yang pintar. Jadi kalau orang yang pintar, tentunya dia akan hebat. Bagaimana cara menyampaikan amanahnya dari yang diterimanya melalui malaikat Jibril. Itu adalah sifat-sifat wajib yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kebalikan daripada sifat wajib, kalau ada yang wajib, berarti ada yang kebalikannya yang mustahil, ya. Ada 4 juga sifat yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang ke-1, Rasul Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat al-kizib. Artinya Rasul mustahil berbohong. Rasul mustahil berdusta. Yang dimaksud dengan berbohong di sini, Rasul tidak mungkin berbohong dalam menyampaikan segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran.
Kita harus yakin bahwa semua perkataan dan juga perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong atau tidak pernah dusta. Termaktub di dalam Quran surat An-Najm ayat 2 sampai dengan 4 yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi, maksudnya, segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul itu bukan perkataannya sendiri, tapi amanah dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian yang keduanya, Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat al-hiyanah, hianat. Artinya, Rasul mustahil tidak menyampaikan amanat dari Allah kepada umatnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 106 yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-An'am 106. Jadi sudah jelas bahwa Rasul tidak mungkin berkhianat. Kemudian yang ketiganya, sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu al-kitman. Yang berarti Rasul mustahil menyembunyikan suatu kebenaran. Artinya, segala sesuatu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW pasti beliau sampaikan kepada semua umatnya. Makanya beliau syiar ajaran agama Islam. Sesuai dengan arti yang terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Itu salah satu kutipannya. Jadi sudah jelas pasti Nabi Muhammad SAW itu bersifat al-kitman atau tidak mungkin menyembunyikan. Kemudian yang keempatnya, sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul yaitu al-balado, yang artinya Rasul tidak mungkin bodoh. Rasul adalah orang yang pintar. Rasul adalah suri toladan bagi kita umatnya sepanjang kita manusia ada di muka bumi ini. Dengan demikian, kita sudah mengetahuinya sifat-sifat yang wajib ada pada Rasul dan sifat yang mustahil ada pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita semua patut untuk meneladaninya. Di antaranya, kita menjadikan kisah dari Rasul sebagai ibrah atau pelajaran buat kita semuanya dalam mengarungi hidup ini agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang keduanya, menguatkan iman yang ada pada diri kita semua, bahwa kita semua itu wajib mengikuti, melaksanakan
apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiganya, hendaknya kita menjadikan teladan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempatnya, insya Allah kita semua selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari dan meminimalisir kesalahan. Karena kita semua pasti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi, jadikan penguat dalam menegakkan agama dan mendakwahkan agama kepada yang lainnya. Minimal kita dakwah terhadap diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari barusan yang Ibu sampaikan itu ada manfaatnya, khususnya bagi sendiri, juga bagi anak-anakku sekalian. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, Ibu mohon maaf kalau seandainya ada salah kata atau ada salah ucap, karena sifat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup, 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 yup. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan 1000 bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan,